kearahkan ke hal-hal yang positif dan juga ke yang lebih menyenangkan ya, seperti itu di Pramuka. Harapan ya mendapatkan juara umum itu kita mendapatkan 6 piala. Halo, selamat datang kembali di acara kita hari ini, yaitu di podcast SMK PUI Cikijing ya, yang kebetulan saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pecapa ya Pak? ya, Pecapa Dewan Ambalan apa Pak? Untuk dan Siti Armilah. Hambamu Siti Armilah. Nah, jadi saat ini sekarang kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara pecapa Dewan Ambalan Hambamu Siti Armilah. Nah, di sini kita sedang bersama dengan pembina pramuka kita, yaitu Pak Jajang Purwanto gitu. Baik, untuk Pak Jajang nih, kita langsung saja ya, agar mempersingkat waktu. Untuk tema acara pecapa yang dilaksanakan hari ini itu apa Pak? Untuk tema di kegiatan pecapa kali ini mengambil amalkan Dasa Dharma dan pengamalan Trisatya. Dalam pelaksanaan ini mungkin Bapak mungkin udah melaksanakan persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa saja gitu yang sudah dilakukan itu untuk mensukseskan acara pecapa tahun ini? Ya, untuk persiapan dari mulai awal kegiatan 1 minggu sebelum kegiatan pelaksanaan pecapa ini, kita membentukkan rapat dan juga evaluasi serta juga kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah. Dan untuk kali ini terlaksana di hari pertama kegiatan pecapa ini, alhamdulillah dengan terlaksana dan lancar begitu. Mungkin dalam pelaksanaan ini, apakah Bapak ini sudah menemukan hambatan-hambatan Pak dalam pelaksanaan acara pecapa ini? Ya, untuk terkait hambatan pasti ada di lapangan terutama ya, terkait dengan persiapan dan juga untuk administrasi terkait dengan persuratan tempat dan yang lainnya, terus juga survei. Banyak ada kendala-kendala yang kami temukan di lapangan, tapi dengan komunikasi dan dengan cepat, alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Terkait anak-anak pramuka ini, terutama Dewan Ambalan kita SMK PUI Cikijing, yaitu Dewan Ambalan Hambamu Siti Armilah, kan kemarin ketika kita jambore itu kita mendapatkan 6 piala. Ya. Menurut Bapak, setelah kita mendapatkan piala itu 6 buah piala itu, apa yang perlu ditingkatkan itu dalam keanggotaan pramuka SMK PUI Cikijing? Oke, untuk kegiatan jambore kemarin di 14 Agustus itu alhamdulillah kegiatannya dengan harapan ya mendapatkan juara umum terutama, tapi untuk kegiatan itu tidak luput juga dari proses dan juga kerja keras daripada pembina beserta kakak-kakak dan adik-adik yang antusias sekali terkait dengan kegiatan jambore tersebut. Dan juga untuk kedepannya semoga kegiatan-kegiatan itu lebih ditingkatkan dengan prosesnya itu di internal ataupun juga di lapangan, salah satunya seperti itu. Menurut Bapak, kelebihan anggota pramuka kita apa Pak? Nah, untuk kelebihan sekolah-sekolah lain itu kan, anggota kita salah satunya yaitu semangat dan juga dari anak-anak
atau adik-adik semua ya, dan juga motivasi ataupun juga spirit dari tim ya, dan juga terutama guru-guru yang sempat memberikan keleluasaan dan juga kebebasan untuk mengekspresikan terkait kepramukaan di SMK kita di internal sekolah ataupun juga untuk kegiatan di luar sekolah, salah satunya seperti itu. Apakah bisa dipertahankan gitu Pak, terkait kualitas anggota pramuka gitu? Nah, untuk di kita ini sebenarnya bisa juga dipertahankan, tapi kita lebih untuk spek ditingkatkan ya, di-upgrade gitu. Kegiatan-kegiatannya dan juga kemauan anak udah mulai kelihatan, tinggal ada spirit dari kita terutama pembina, itu salah satunya ya. Untuk acara pencapaian ini kita akan melaksanakan berapa hari Pak sebelumnya? Nah, untuk kegiatan ini di area Bukit Perkemahan Colom Jagasari dari mulai tanggal 19, 20 sampai 21 dari hari Selasa sampai Kamis, itu selama 3 hari untuk kegiatan pencapaian ini. Untuk saat ini kita sudah tidak ini kan Pak, tidak mengadakan terkait masalah perpeloncoan, sudah tidak ada kan Pak? Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi di sekolah SMK ini, SMK PWI Cikijing terutama, kita sudah tidak mengadakan lagi gitu sistem ospek atau perpeloncoan gitu. Jadi untuk adik-adik mungkin siapa tahu yang nantinya ingin mengikuti atau ingin menjadi anggota Dewan Ambalan Hamba Musiti Armilah, jadi silahkan gitu. Ya, untuk saat ini untuk peserta dipersiapkan, kita juga dievaluasi sedikit terkait kegiatan-kegiatan yang salah satunya keminat dan bakat si anak, dan juga untuk di program kerja kita arahkan ke hal-hal yang untuk edukasi yang lebih baik, dan untuk supaya lebih tertibnya kakak-kakak terhadap peserta kita supaya lebih disiplin, kreatif dan inovatif, itu kita supaya lebih dengan aturan atau SOP yang ada di internal pramuka itu sendiri ya, seharusnya ketegasan dasarnya itu. Jadi, nah seperti itu kan. Jadi kita ini memang pramuka ini salah satu ekstra unggulan kan Pak ya, yang di SMK PWI Cikijing gitu. Yang tiap tahunnya pasti dapat piala gitu. Tantangannya apa Pak itu dalam mempertahankan konsistensi gitu? Ya, untuk kegiatan kepramukaan setiap tahun itu juga bukan hanya eskul, tapi eskul sekali ini kan wajib ya diterapkan di SMK ataupun di sekolah-sekolah yang lain. Nah, untuk kegiatan untuk mengharapkan piala itu sebenarnya sih bukan target tujuan daripada eskul kepramukaan, tapi yang lebih utamanya adalah ke proses pelatihan, edukasi, sehingga mereka itu bisa melaksanakan kegiatan di sekolah ataupun juga di masyarakat dan juga di lingkungan alam sekitarnya. Nah, seperti itu ya. Berarti pasti kan ada tantangannya Pak ya. Nah, tantangannya itu kan anak-anak sekarang itu terkenalnya dengan antisosial gitu kan, main handphone terus, di rumah main handphone, di sekolah main handphone, bahkan ketika pembelajaran pun kan terkadang ada beberapa siswa yang main handphone gitu. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut atau tantangan lainnya itu bagaimana Pak? Nah, untuk tantangan seperti sekarang ini emang kita juga tidak menutup kemungkinan itu untuk teknologi yang informasi dan komunikasi digitalisasi, kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak juga melupakan karakter-karakter atau ciri khas dari kepramukaan itu sendiri, yang salah satunya terkait dengan alam ataupun apa. Nah, kita
usahakan mencoba untuk mengambil kemauan anak itu sendiri, kita mengarahkan ya, salah satunya itu. Terus juga setelah mengarahkan dan kita bisa menyalurkan minat dan bakat tersebut, kita raih, kita kemas ke hal-hal yang positif. Sebenarnya si anak juga pengen sebenarnya, tetapi dalam kenyataan di lapangan itu banyak yang main HP atau apa. Sebenarnya pengen ada kemauan untuk berkarya di lapangan ataupun di alam, tapi harus ada bimbingan, harus ada yang mengendalikan, harus ada yang memantaukan, sehingga si anak tersebut masuk dunia ekskul nanti diarahkan oleh sama pembina-pembinanya. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Untuk pesan Bapak itu terkait anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMK PUI Cikijing dengan alasan ingin mengikuti anggota ambalan Hambamu Siti Armilah, kira-kira apa Pak? Ya, untuk kesan dan harapan ya kita supaya lebih berkesan, kita ambil daripada kegiatan-kegiatan ini, kita praktekkan atau kita monitor, terjun langsung ke area-area SLTP atau dunia penggalang. Nah, kita melatih mereka, kearahkan ke hal-hal yang positif dan juga ke yang lebih menyenangkan ya, seperti itu di kepramukaan. Dan biar nantinya si anak-anak bisa tertarik ya. Dan juga pesan ya buat adik-adik semua. Nah, jadi bukan hanya kepramukaan ini sebenarnya tidak asing lagi, tetapi kita bagaimana caranya supaya lebih menarik, kita kemas ya hal-halnya supaya yang lebih mengarah dan lebih menarik lagi dan menantang. Nah, seperti itu ya kegiatan-kegiatan daripada kepramukaan. Jadi yang menarik dan menantang salah satunya untuk kegiatan pramukaan ini. Jadi nanti kalau adik-adik SMP nih Pak ingin masuk ke SMK PUI Cikijing gara-gara pramukanya seru nih, berarti boleh ya kan Pak ya? Boleh ya. Ya. Sekolah kita pasti terbuka kan terkait terbuka itu untuk kegiatan kepramukaan. Ya, jadi mungkin cukup sekian gitu ya untuk podcast SMK PUI Cikijing saat ini, yang kita berada di lokasi Pecapa 2023-2024. Nah, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi di acara podcast selanjutnya.